Ivan Muzari. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu website atau rancangan yang bagus yang cocok digunakan oleh investor untuk mengembangkan bisnisnya, khususnya di dunia perangkat lunak, yakni digital printing dan fotokopi. Jadi sedikit gambaran tentang digital printing dan fotokopi ini biasa kita temukan di tempat penjualan print ataupun fotokopi, baik itu dokumen ataupun jenis-jenis dokumen lainnya yang dapat kita gunakan atau kita manfaatkan untuk memenuhi tugas-tugas, khususnya tugas-tugas yang menuntut untuk mengerjakan sesuatu menggunakan dokumen. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan rancangan-rancangan apa saja yang akan dikerjakan atau dilayani oleh para pelanggan maupun juga para penjual yang akan digunakan dalam video pembelajaran sepanjang kali ini. Jadi ini merupakan salah satu tuntutan UAS mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang akan saya jelaskan dari LKPM 7 sampai LKPM 12 di bawah tema digital printing dan fotokopi. So teman-teman, semoga apa yang saya pada bagian yang pertama teman-teman bisa melihat dan tertarik dalam rancangan investor luar sana yang mau di sampingnya ada gambar formulir website yang akan saya atau website. Jadi ini merupakan rancangan perangkat lunak salah satu saya jelaskan. Salah satu implementasi dari tema dari rekayasa digital perangkat lunak yang biasa dijumpai di tempat-tempat fotokopi dan print kalau dilakukan secara digital atau secara online. Teman-teman bisa lihat di sini ada data pelanggan yang memuat ID pelanggan, nama pelanggan, status pelanggan. Lalu yang berikut ada detail pesanan. Apa yang dia pesan, apa yang dia print, apakah dia print dokumen ataupun foto, gambar, mencetak dan lain sebagainya. Lalu ada keterangan upload file desain. Untuk mengupload setelah di print atau dicetak, kemudian di-upload. Lalu didesain sedemikian rupa sehingga tertarik untuk dilihat. Lalu ada tertera detail pembayaran, di mana pembayaran yang keluar, berapa jumlah nominal rupiah, pengeluaran dan pemasukan. Dan yang terakhir riwayat transaksi. Riwayat transaksinya dari jam berapa sampai jam berapa. Apa yang masuk, apa yang keluar, jumlah nominalnya. Lalu yang berikut ada detail profil pelanggan. Di mana ini sama seperti slide sebelumnya yang memuat data pelanggan, profil pelanggan, dan juga riwayat transaksi. Dan di bagian bawah itu tersedia tombol hapus pelanggan, simpan profil, dan cetak kartu pelanggan untuk mengelola data pelanggan. Jadi data pelanggan ini, jadi detail profil pelanggan ini khusus untuk pada pelanggan yang mau mengerjakan tugas untuk memprint ataupun mencetak gambar di tempat-tempat fotokopi. Jadi semuanya sudah tertera dan ada tombol hapus apabila ingin membatalkan hasil printnya. Yang berikut teman-teman sekalian, ini adalah rancangan report master. Bisa kalian lihat dengan jelas gambar di samping, ada sumber data atau database yang telah disusun dan sesuai dengan alur kinerjanya. Lalu di sebelahnya ada rancangan report master yang memuat tabel dan juga beberapa anak panah lainnya yang menunjukkan alur kerja atau workflow dari digital printing dan fotokopi. Lalu keterangan di samping itu ada laporan pelanggan harian. Lalu ada laporan rekapitulasi keuangan bulanan. Jadi semuanya direkap dalam satu bulan itu berapa nominalnya, berapa kerugian yang diterima oleh penjual tersebut atau tempat tersebut, dan juga berapa keuntungan yang diperoleh. Itu semuanya direkapitulasi di setiap akhir bulan. Lalu ada laporan stok bahan baku, misalnya seperti tinta, lalu ada cat dan lain sebagainya. Lalu ada laporan transaksi pembayaran, di mana ini transaksi pembayaran yang berlaku apakah pelanggannya sudah bayar atau belum. Lalu ada laporan kinerja karyawan, apakah memuaskan atau tidak.
Lalu yang terakhir adalah laporan pelanggan teratas seperti VIP. Yang berikut adalah print flow, digital printing, termasuk nota pembayaran. Ini adalah rancangan report nota di mana catatan dalam kinerja digital printing dan fotokopi ini semuanya ditulis di sini secara detail dan jelas. Teman-teman bisa melihat di sini memuat ID transaksi, tanggal dan waktu transaksi. Lalu ada nama pelanggan, jenis layannya apa, lalu jumlah halaman, ukuran dan jenis kertas, harga per unit, subtotal, total pembayaran, metode pembayaran, nama kasir, status transaksi. Jadi ini jelas semuanya dijelaskan secara rinci, secara tertulis, agar manfaatnya ini bisa digunakan untuk evaluasi kinerja dari digital printing dan fotokopi ini. Ini sangat penting teman-teman untuk mengetahui apa kekurangan dan kelebihannya. Kalaupun ada kekurangan itu bisa diperbaiki, dan kalau ada kelebihan itu dipertahankan dan juga ditingkatkan lagi. Lalu yang berikut ini adalah rancangan data menu yang terdapat dalam digital printing dan fotokopi. Di bagian kiri ini memuat dashboard, pesanan baru, antrian print, riwayat job, pelanggan, stok bahan, laporan dan keuangan, dan juga ada pengaturan. Baik, di sini pada sisi kiri ini terdapat menu navigasi yang terdiri dari dashboard yang sudah saya jelaskan tadi, dan sementara itu pada bagian utama itu ditampilkan ringkasan informasi penting seperti total pesanan hari ini, jumlah penting, jumlah printing, pendapatan harian, dan jumlah mesin aktif. Selain itu terdapat tabel antrian print saat ini yang menampilkan data pekerjaan yang sedang diproses serta grafik yang menyajikan perkembangan aktivitas atau pendapatan. Dan secara keseluruhan, rancangan menu ini memudahkan admin dalam memantau kondisi operasional percetakan secara real time, mengakses filter dengan cepat dan efisien. Jadi ini adalah salah satu fitur utama yang ada di digital printing dan fotokopi, khususnya untuk admin, sehingga admin bisa melihat dan mengelola apa saja yang karyawan buat ataupun pelanggan dan juga penjual melakukan transaksi saling melayani sesama. Jadi admin bisa melihat dengan menu-menu seperti tadi, itu memudahkan admin untuk mengevaluasi dan juga mengelola keuangan transaksi dalam digital printing dan fotokopi sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi perancangan sistem informasi digital printing dan fotokopi ini bertujuan untuk proses pengelolaan layanan percetakan agar menjadi lebih mudah, efisien, dan terorganisir. Melalui tahapan analisis kebutuhan, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan mesin-mesin yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli dengan mengolah basis data antarmuka hingga penyusunan laporan, sistem dan pengelolaan data pelanggan, pemesanan, pembayaran, stok bahan baku, detail transaksi, metode transaksi, dan evaluasi itu dilakukan secara bersama dengan rinci dan terstruktur, sehingga perancangan sistem ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dengan kualitas pelayanan mengurangi kesalahan pencatatan dan secara cepat melakukan proses transaksi serta memudahkan pemilik usaha dalam operasional dan mengambil keputusan berdasarkan data yang tertera. Jadi sistem informasi digital printing dan fotokopi yang dirancang itu dapat menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas, untuk meminimalisir daya saing usaha di era digital. Baik teman-teman, untuk para yang terakhir untuk para investor yang mungkin mau tertarik untuk mengembangkan bisnis digital printing dan fotokopi ini, bisa dibuat secara berkala dan bisa dievaluasi lagi dengan apa saja kekurangan dan kelebihan dari pembuatan digital printing dan fotokopi ini. Karena ini sangat penting, khususnya di dunia rekayasa untuk kebutuhan teknologi di dunia industri, khususnya para investor yang mau mengembangkan usaha digital printingnya. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton.